Chusyu pun langsung pergi ke tempat panglima ras barbar yang merupakan manusia harimau. Dan kehadiran Chusyu membuat si manusia harimau menjadi sangat marah. Dia bilang, "Hei kakek tua, siapa kau ini? Apa kau sedang mencari mati?" Chusyu melangkah tanpa ragu ke hadapan sang panglima barbar. Tatapan meremehkan dari si manusia harimau justru disambut oleh keheningan yang mencekam. Tanpa menjawab intimidasi yang dilakukan oleh manusia harimau, Chusyu langsung mengaktifkan tekniknya. Dia bilang, "Sekarang matilah." Dua kata terucap dingin dari bibirnya. Tidak ada ruang untuk ampunan, hanya keputusan mutlak sang penguasa pembantaian. Dan dalam sekejap saja, pasukan iblis dan ras barbar yang ada di belakang si manusia harimau langsung tewas seketika, yang membuatnya sangat terkejut dengan apa yang sedang terjadi di sana. Dalam sekejap mata, seluruh pasukan iblis di belakangnya hancur berkeping-keping menjadi debu, memicu ketakutan luar biasa. Dengan wajah yang terlihat pucat, si manusia harimau berkata sambil terbata-bata, "Raja Suci, kau adalah kultivator ranah Raja Suci? Bagaimana mungkin kau bisa berada di tempat terpencil seperti ini?" Wajah gagah sang panglima berubah pucat pasi. Gemuruh aura Raja Suci yang menindas membuat lututnya gemetar hebat. Sambil mengeluarkan energi spiritual yang samar-samar, Chusyu pun menjawab, "Para kultivator di dunia ini menghabiskan hidup mereka untuk mencari jalan Dao, tanpa disadari kalau Dao selalu ada di bawah telapak kaki semua makhluk hidup. Sayangnya, setelah hampir seabad mencari kebenaran dan mempertanyakan isi hatiku sendiri, hari ini akhirnya aku sudah mengerti." Pencerahan agung yang memancar dari tubuhnya, pemahaman mendalam tentang hakikat Dao melingkupi jiwa Chusyu yang telah genap menempa diri. Lalu Chusyu melepaskan segalnya dan kembali menjadi seorang kultivator, sehingga wajahnya pun kembali seperti semula. Dia bilang, "Sekarang para kultivator harus memasuki alam immortal terlebih dahulu sebelum memasuki jalan Dao. Dengan cara berkultivasi seperti ini, seseorang juga dapat mencapai kesatuan." Segel penyamaran pecah, raga tua luntur seketika, mengembalikan ketampanan dan keagungan sang Raja Suci yang abadi. Sementara itu, para warga yang sempat ketakutan, mereka langsung terpana dengan kehadiran seorang kultivator ranah Raja Suci yang ternyata adalah seorang perdana menteri tua yang selama ini juga mereka kenal sebagai Tabib Chu. Rakyat jelata terperangah tak percaya, sosok Tabib Brahma yang selama ini mengobati mereka mendadak bertransformasi menjadi dewa pelindung. Para wanita pun langsung terpana dengan ketampanan wajah Chusyu di masa jayanya. Mereka bilang, "Perdana Menteri Chu pada masa dinasti Qin, benarkah wajahnya setampan ini? Aku hanya pernah melihat dalam lukisan. Sangat tampan dan berwibawa. Dia seperti bukan berasal dari dunia ini. Dia tidak terlihat seperti seorang kultivator pada umumnya, tapi lebih seperti seorang immortal yang telah diusir dari alam surgawi. Bagaimana mungkin ada orang sesempurna itu di dunia ini?" Ketampanan tiada tara membius pandangan semua orang. Pesona keabadian terpancar jelas dari garis wajahnya yang sempurna. Sama halnya dengan warga desa, Miao Miao juga sangat terkejut melihatnya. Dia bilang, "Master, apakah kau benar-benar adalah seorang kultivator?" Miao Miao terpukau dalam keheranan mendalam. Gurunya yang selama ini hanya membuatkannya paha ayam ternyata adalah penguasa benua. Chusyu pun langsung menoleh ke arahnya. Dia bilang, "Ternyata menjadi seorang manusia biasa itu cukup menyenangkan. Aku merasa hari-hariku selama ini menjadi lebih berwarna." Senyuman hangat terukir di bibir Chusyu saat menatap murid tuanya, mengingat kenangan indah selama satu abad di dunia panah. Lalu Chusyu kembali menoleh ke arah musuhnya karena dia merasakan hawa keberadaan yang cukup kuat dari pihak para monster. Tatapan ramahnya seketika berubah tajam dan dingin. Niat membunuh kembali membakar udara saat aura kuat bermunculan. Tak lama kemudian terdengar suara yang sangat keras yang berkata, "Siapa yang telah berani membunuh para rakyatku? Sepertinya kalian para manusia memang sudah bosan hidup." Suara menggelegar membelah angkasa, membawa kemarahan mutlak sang penguasa ras monster. Tidak hanya keras, suara itu juga menghembuskan angin yang sangat kencang, sehingga beberapa warga pun sampai terpental dari tempatnya. Gelombang tekanan gelisah menerjang bumi. Angin kencang menghempaskan bangunan dan pepohonan di sekitar pemukiman. Lalu beberapa monster menabuh genderang perang, sekaligus menandakan kalau pemimpin mereka akan segera memasuki medan pertempuran. Bunyi genderang perang bergema, mengiringi kedatangan sang komandan tertinggi klan monster. Dalam sekejap saja, para monster yang tidak terhitung jumlahnya langsung datang dan mengepung tempat itu, di mana kedatangan mereka ke sana sudah jelas, yaitu untuk menjadikan para manusia sebagai tumbal. Lautan monster menghitamkan langit, gelombang pasukan kegelapan siap melahap seluruh jiwa manusia tanpa sisa. Melihat kedatangan para monster dalam jumlah yang sangat besar, Chusyu pun bertanya-tanya di dalam hatinya, apa yang sedang dilakukan oleh keluarga Ji?
Mengapa bisa mereka membiarkan para monster ini memasuki wilayah Zhongzhou? Apakah selama aku berada di sini, perang manusia dan para monster sudah meletus secara besar-besaran? Benak Chusyu bergolak. Penembusan wilayah oleh klan iblis mengisyaratkan kehancuran benteng pertahanan utama benua. Kemudian, sosok manusia gajah yang merupakan pemimpin para monster datang dari dalam sebuah portal, di mana dia langsung mengeluarkan hawa membunuh yang sangat kuat. Portal dimensi terbuka memuntahkan sosok manusia gajah raksasa dengan hawa pembantai yang mengintimidasi jiwa. Lalu dia langsung meraung dengan sangat keras untuk menunjukkan kekuatannya, dan diikuti oleh para bawahannya yang juga berteriak dengan penuh semangat. Raungan mengerikan mengguncang tanah, disambut sorak-sorai brutal jutaan monster di sekelilingnya. Tentu saja teriakan itu membuat para manusia biasa langsung menjadi lemas, sehingga mereka tidak sanggup lagi untuk tetap berdiri. Mereka bilang, apakah kita semua akan mati hari ini? Keputusasaan melumpuhkan warga desa. Tekanan aura raksasa memaksa mereka berlutut menanti ajab kematian. Kembali lagi ke si manusia gajah, dia langsung melihat ke arah Chusyu dengan penuh amarah. Dia bilang, manusia, apakah kau yang telah membunuh para rakyatku? Mata penuh amarah si manusia gajah mengunci sosok Chusyu, menuntut pertanggungjawaban atas tewasnya pasukan barbar. Meskipun ukurannya jauh lebih besar, tapi Chusyu tidak terintimidasi sedikit pun dan menatap si manusia gajah itu dengan penuh percaya diri. Chusyu berdiri tegak tanpa goyah sedikit pun. Di matanya, sosok gajah raksasa itu hanyalah serangga kecil yang menanti takdir. Lalu Chusyu menunduk sambil mengucapkan nama tekniknya. Dia bilang, rahasia karakter Sing Jimmy aktifkan. Karakter rahasia bersinar di keningnya, melipat gandakan kecepatan gerak menembus batas hukum alam. Dalam sekejap saja, Chusyu langsung berpindah tempat ke tepat sebelah wajah si manusia gajah, yang membuatnya sangat terkejut karena kecepatan pergerakan Chusyu tidak bisa diikuti oleh matanya. Tanpa disadari, bayangan Chusyu sudah berdiri tepat di samping telinga sang monster gajah. Dengan wajah yang terlihat sangat terkejut, si manusia gajah berkata di dalam hatinya, dia bisa bergerak secepat itu. Siapa sebenarnya manusia ini? Kepanikan mencekat dada si manusia gajah. Kecepatan iblis yang diperlihatkan Chusyu melampaui naluri bertarungnya. Tanpa banyak basa-basi, Chusyu langsung mengeluarkan teknik tubuh suci kuno miliknya. Dia bilang, katakan kepadaku, mengapa kau bisa berada di Zhongzhou? Cahaya keemasan tubuh suci kuno menyala terang. Tekanan mutlak menyergap ruang udara di sekitar mereka. Melihat Chusyu yang ternyata memiliki tubuh suci kuno yang legendaris, si manusia gajah langsung terpaku dengan aura intimidasi yang dikeluarkan oleh Chusyu. Tubuhnya membeku seketika. Aura legendaris pemilik tubuh suci kuno membantai mental bertarungnya hingga hancur. Karena si manusia gajah hanya diam saja, Chusyu pun menghela napas. Dia bilang, baiklah, jika kau tidak mau mengatakannya, aku hanya perlu menangkapmu dan melakukan teknik pembacaan jiwa karena hasilnya akan sama saja. Chusyu menghela napas kecewa, menggantinya dengan keputusan eksekusi pembacaan jiwa secara paksa. Lalu Chusyu langsung mengeluarkan teknik tinju kaisar manusia miliknya, karena dia berniat untuk menangkap manusia gajah itu secara paksa. Tinju kaisar manusia mengudara, mengumpulkan manifestasi energi spiritual berbentuk kesatria raksasa. Dalam sekejap saja, energi spiritual yang berbentuk tubuhnya sendiri menjadi lebih besar berkali-kali lipat, dan Chusyu pun langsung menerjang ke arah si manusia gajah. Proyeksi keemasan raksasa membelah langit, menerjang manusia gajah dengan dahsyatnya daya hancur yang mutlak. Melihat hal itu, si manusia gajah langsung menyadari sesuatu, dan dengan wajah yang terlihat sangat panik, dia bilang, apakah kau adalah Chusyu, sang pemilik tubuh suci kuno umat manusia? Mata si manusia gajah membelalak horor. Nama sang iblis penakluk benua terlintas di benaknya dengan kepanikan luar biasa. Tanpa menjawab pertanyaan itu, Chusyu langsung mendaratkan pukulannya yang dengan tepat mengenai tubuh si manusia gajah, yang membuatnya langsung terpental dari sana. Hantaman keras mendarat telak. Tubuh raksasa si manusia gajah terlempar dahsyat dari tempatnya. Meskipun tubuhnya jauh lebih besar, tapi kekuatan ototnya tidak mampu menahan kekuatan tinju kaisar manusia milik Chusyu, sehingga si manusia gajah pun mengalami luka dalam dan memuntahkan darah dari mulutnya. Darah segar menyembur ke udara. Pertahanan fisiknya hancur lebur di hadapan daya pukul sang raja suci. Tak cukup sampai di situ, Chusyu pun dengan cepat langsung berpindah tempat dan menghantamkan bagian punggungnya, yang membuat si manusia gajah kembali berteriak kesakitan dengan sangat keras. Pukulan susulan mendarat di punggung. Jeritan kesakitan menggelegar memecah kesunyian pertempuran. Meskipun dengan tubuh manusia yang kecil, tapi kekuatan yang dikeluarkan oleh Chusyu sangatlah besar dan bisa menghempaskan tubuh si manusia gajah itu dengan sangat mudah. Dominasi total diperlihatkan.
Sosok manusia kecil membolak-balikan penguasa iblis raksasa layaknya mainan. Melihat pemimpinnya yang sedang dihajar oleh seorang manusia, para monster itu pun menjadi panik. Mereka bilang, kenapa si manusia gajah yang merupakan seorang kultivator tingkat Raja Suci bisa ditendang seperti sebuah bola oleh manusia itu? Ketakutan massal melanda klan iblis. Seorang Raja Suci dari klan mereka dibantai tanpa perlawanan berarti. Dengan tubuh yang gemetaran, si manusia anjing bilang, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus pergi ke sana untuk membantunya? Tungkai si manusia anjing gemetar hebat, bernapas liar melihat kebrutalan pertarungan di depan matanya. Si manusia gagak menjawab dengan bijak. Dia bilang, apa kau sudah gila? Jika kau ikut campur dalam pertarungan pada level seperti itu sama saja dengan mengantarkan nyawamu. Si manusia gagak menahan bawahannya. Masuk ke arena bertarung Old Demon Chu adalah tiket pasti menuju neraka. Kembali ke tempat pertarungan, si manusia gajah yang sudah babak belur karena dihajar oleh Tsushio, dia langsung menangis meminta ampun. Dia bilang, tolong hentikan, berhentilah memukuliku. Harga diri sang Raja Suci klan iblis hancur total. Ratapan ampunan terucap dari mulutnya yang bersimbah darah. Tapi Tsushio yang sudah memasuki mode pertempuran, dia mengabaikan hal itu dan bersiap untuk menggunakan teknik miliknya. Pandangan mata Tsushio tetap dingin dan hampa. Mode pembantaian telah aktif sempurna di dalam jiwanya. Dalam sekejap saja, Tsushio langsung menyelimuti tubuh si manusia gajah dengan bahan energi miliknya yang membuat pergerakan si manusia gajah langsung terhenti. Cahaya belat energi mengunci seluruh meridian. Tubuh raksasa si manusia gajah terkunci kaku tidak berdaya. Lalu Tsushio merapatkan kedua tangannya dan tubuh si manusia gajah yang tadinya sangat besar sekarang berubah menjadi sangat kecil seukuran seekor tikus dewasa. Teknik penyusutan ruang mengecilkan raga raksasa sang monster hingga seukuran genggaman tangan. Kemudian Tsushio menangkap si manusia gajah yang sudah tidak berdaya itu, yang sekarang sudah tampak lebih lucu dan sudah kehilangan wibawanya. Tsushio mencengkram gajah mungil itu dengan santai. Seluruh keagungan penguasa iblis musnah tidak bersisa. Tsushio pun menatapnya sambil menahan tawa. Dia bilang, ternyata kau cukup lucu juga ya. Si manusia gajah menjawab, diam kau, dasar monster, cepat kembalikan ukuran tubuhku seperti semula. Tawa geli terkembang di bibir Tsushio, sementara si gajah kecil berteriak murka dalam wujud mungilnya yang menggemaskan. Menyadari kalau dirinya tidak berada di pihak yang bisa mengajukan permintaan, si manusia gajah pun akhirnya tahu diri. Dia bilang, bukankah kau ingin tahu kenapa kami berada di Zongzu? Baiklah, aku akan memberitahumu. Posisinya yang terdesak memaksa sang monster pasrah dan bersiap membeberkan rahasia raksasa klan iblis. Sambil mengarahkan jarinya, Tsushio menjawab, itu tidak perlu karena aku akan mencari tahunya sendiri. Tsushio tersenyum dingin. Penjelasan lisan tidak lagi dibutuhkan ketika jemarinya siap mengekstrasi memori jiwa. Lalu Tsushio melepaskan jiwa si manusia gajah dari tubuh fisiknya. Terlihat kalau jiwanya sedang menangis seperti anak kecil. Jiwa si manusia gajah ditarik paksa dari raganya. Tangisan histeris sang roh bergema dalam cengkeraman rahasia Tsushio. Tubuh fisik si manusia gajah pun langsung lemah dan tidak bisa digerakkan setelah Tsushio memaksa jiwanya untuk keluar. Raga kosong si gajah kecil jatuh terkulai. Ekstrasi jiwa mutlak telah dilakukan, membuka seluruh rahasia invasi monster di benua tengah dan cerita pun bersambung. Memirsahnya, aduh, naon eta rahasia nanya. Pertunjukan dominasi yang sungguh tidak tertandingi dari sang legenda abadi. Setelah 1 abad menyembunyikan keagungannya di balik wujud renta, Tsushio akhirnya melepaskan segel penyamarannya dan kembali hadir sebagai sosok Raja Suci yang begitu tampan dan menakutkan. Nah, kalau kalian gak mau ketinggalan rahasia invasi iblis yang bakal dibongkar Tsushio di chapter 197 nanti, yuk langsung pencet tombol like-nya sekarang juga. Buat yang baru mampir, buruan klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi biar kalian selalu jadi yang pertama tahu begitu video baru dirilis. Jangan lupa juga tulis komentar kalian, seberapa keren perubahan wujud Tsushio di episode ini. Mimin dari cerita si Jago Ngora pamit dulu. Jaga kesehatan dan energi kultivasi kalian. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam Jago Ngora.